Halo Sobat Goseri, jumpa lagi dengan kami, masih dengan YouTube channel kesayangan kita semua, Goseri Production. Bersama saya, Rena. Khodam. Selama ini kita familiar dengan kata khodam ya. Tapi sebenarnya khodam itu apa sih? Pasti sebagian orang banyak yang bertanya-tanya, khodam atau aura itu apa? Dan kali ini kita kupas tuntas soal itu ya. Kali ini saya ditemani oleh salah satu master dari Goseri. Itu ada Pak Marte. Halo Pak Marte, apa kabar? Alhamdulillah. Nah, gitu. Ini saya ingin bertanya tentang kesimpang siuran tentang khodam dan aura. Sebagian orang bertanya-tanya, khodam itu sebetulnya apa sih? Gitu. Aura itu apa sih? Yang pertama kita bahas mungkin khodam dulu ya Pak ya. Khodam itu sebetulnya apa? Silakan. Oke, sahabat Goseri, banyak juga sih emang netizen, rekan-rekan yang nonton channel Goseri ya bertanya-tanya tentang khodam. Khodam itu sebenarnya kalau dari kiasan bahasa itu pendamping atau pembantu. Jadi sosok makhluk, makhluk astral yang bukan dimensinya manusia, tapi dia menjadi pembantu atau pendamping yang apa dia memilih gitu, memilih untuk mengikuti siapa, dari kalangan manusia siapa gitu. Kan khodam itu juga ada beberapa khodam. Jadi khodam itu dia ada khodam memang khodam leluhur gitu. Bawaan atau memang titisan ilmu dari leluhurnya yang sebelumnya, kemudian leluhurnya meninggal, si khodam ini ingin tetap ngikut ke keluarganya. Oh, diwariskan ya? Wariskan secara alami aja, natural, ikut ke keluarga atau sanak cucunya yang dipilih. Tapi terus ada khodam dari pusaka atau benda. Khodam dari benda ini misalkan Terena dikasihkan orang, benda, atau berkunjung ke siapa, ke teman yang dukun, dikasih oleh batu akik atau benda. Nah, dalam benda itu misalkan ada makhluk atau jin, sosok astral yang bersemayam. Nah, karena kita bawa benda itu dan dia merasa cocok, ya dia ikut. Tuh. Terus yang ketiga itu ada khodam juga yang dari keilmuan. Nah, ini yang didapat dari tirakat, dari amalan gitu. Misalkan teteh ke orang pintar atau ke kiai dikasih satu amalan yang positif. Ini dari amalan itu sering kita istiqomahkan, maka berwujudlah khodam itu untuk mendampingi kita gitu. Cuman kebanyakan banyak yang berpikir khodam tapi terkadang tidak mengerti, maksudnya itu nggak mengenal sosok khodam itu yang di dirinya itu apa gitu. Iya. Kadang-kadang kan sebagian orang juga nih bilang, khodam saya nih ular, khodam saya sih macan gitu. Sebenarnya kenapa mereka bisa bilang seperti itu? Apakah khodam memang harus dikait-kaitkan dengan binatang atau gimana? Jadi sebetulnya enggak selalu seperti itu. Ya itulah kadang-kadang. Jadi kadang-kadang orang yang mengatakan itu kan katanya. Iya. Nah, makanya perlu mengenali gitu, perlu melihat sendiri harusnya gitu, apa ya istilahnya selaras gitu. Biar enak, biar paham sendiri kan enak, bukan katanya. Karena khodam itu bisa saja apa aja bentuknya. Bisa kalau dari leluhur, misalkan dari sosok yang mendampingi leluhur itu, misalkan dia memang kebanyakan misalkan dari kalau di daerah kita mungkinnya bumi Sunda kebanyakan Siliwangi, macan Siliwangi. Emang iya gitu. Kalau memang sebelumnya dia seperti itu, dia ngikutin. Ada juga yang khodam misalkan dia khodam seperti sosok tinggi besar,
pendekar, jawara, ada memang seperti itu. Makanya lebih baik mengerti, melihat sendiri gitu. Nah, terus namanya kodam itu pembantu. Kalau teteh misalkan punya pembantu, artinya pembantu itu kan ikut membantu atau menjadi pelayan dari teteh. Nah, pembantu ini kan butuh makan. Pembantu ini kan juga butuh dihargai. Maka ketika kita berinteraksi dengan kodam, kita juga setidaknya menghargai mereka. Bukan memberi makan dengan memberi hal-hal yang aneh-aneh, bukan, tetapi setidaknya menghargai. Menghargai bahwa mereka itu juga makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah. Sehingga bimbing mereka juga, tidak usah ketergantungan sama mereka, tetap Allahus Samad, tapi bimbing mereka, arahkan juga mereka. Karena dia pembantu, harusnya kita yang mengendalikan mereka, bukan pembantu yang mengendalikan tuannya. Seperti itu kurang lebih. Menarik sekali ya. Sebetulnya kalau tadi sempat Pak Marta bilang kalau kita bisa ketemu dengan kodam kita sendiri. Tuh. Itu bagaimana caranya? Bisa. Jadi sebetulnya ada beberapa sistem atau beberapa cara. Tapi yang mudah saja lah. Asalkan punya keberanian dulu. Modalnya berani. Nah, modal berani itu banyak cara ya. Tapi cara yang paling mudah saya ambil dulu. Lakukan pada malam hari. Kenapa malam hari? Karena malam itu frekuensi astral sama frekuensi manusia itu berdekatan. Jadi paling cocok gitu. Karena kebanyakan dimensi manusia itu istirahat kebanyakannya. Ya, sementara makhluk goib, frekuensi goib itu banyak melakukan aktivitas. Nah, pada malam hari cari tempat yang kosong, yang sepi gitu. Di kamar boleh, siapkan aja kaca lah, tapi kaca yang kurang lebih yang memperlihatkan tubuh kita gitu. Jarak lah kurang lebih kira-kira ya, berjarak berapa ya, 20 cm, 30 cm atau 500, gak usah jauh-jauh lah jaraknya mah gitu. Yang penting kelihatan sama kita, wajah kita, badan kita, tubuh kita. Kemudian matikan lampu, hidupkan penerangan yang kecil saja. Biasanya kita pakai lilin, boleh pakai lilin merah, pakai lilin kecil boleh. Nah, pada saat itu panteng terus itu kaca, ajena, tapi lewat kita fokuskan di ketiga, di tengah-tengah di sini. Fokuskan terus. Jangan pakai kacamata, fokuskan terus. Nah, dalam hati kita bacakan. Kalau saya dulu ada ajaran dikasihkan bacaannya, tapi yang umum ya, yang umum itu bisa kita niatkan saja hajat kita. Saya ingin melihat khodam saya. Kalau kita muslim, kita tinggal sebutkan bismillah. Tapi kalau memang yang muslim biasa pakai dengan bahasa Tuhan, saya minta saya diperlihatkan kepada saya. Kalau apa yang saya amalkan atau saya kasihkan itu biasanya minal ghaibi wasyadati warahmatullahi wabarakatuh. Tolong, saya ingin melihat kodam kita. Terus tapi panteng tuh kaca. Nah, nanti dari mata ini mulailah bereaksi. Sarannya nggak usah takut. Nanti kaca itu bukan kelihatan kita. Kalau di kaca itu kelihatannya nanti berubah kehitaman, terus panteng terus. Nanti ada sosoknya misalkan putri atau sosoknya apa yang ingin memperlihatkan itu, ya itulah setidaknya gambaran daripada kodam kita secara umum ini ya. Nanti kalau mau secara khusus ya main ke sini. Iya. Main ke sini ke base camp Bu Seri, kita rejelo gaib di sini biar interaksi gitu. Gitu. Terus kalau misalkan khodam dan aura itu sama atau berbeda? Beda. Kalau kodam itu pembantu, ya, sifatnya makhluk. Ya. Sosok. Tapi kalau aura itu energi yang ada di dalam tubuh kita. Energi itu memancarkan warna tertentu, tergantung
mood kita, tergantung jiwa kita. Walaupun ada aura basic, disebutnya ada aura basic. Aura basic itu dilihatnya bukan basic juga, batin juga. Ada orang-orang tertentu yang bisa melihat aura dengan batin. Energi itu, aura itu seirama dengan batin hati kolbu. Jadi kalau hatinya lagi baik, moodnya lagi baik, memancarkan warna yang baik, yang bagus. Warna yang bagus itu warna apa? Macam-macam, warna biru. Sebenarnya semua warna itu baik dan ada ciri-ciri tertentu. Cuman biasanya ya warna-warna kayak misalkan biru, hijau, putih, emas, itu biasanya warna-warna mereka sedang baik lah, gitu keadaan, berbahagia. Coba bayangkan lah kita misalnya ketemu sama orang yang lagi galau, itu kelihatan istilahnya tuh energinya juga kan pasti kelihatan dari sifat. Nah kalau kita mau lihat sisi warna auranya, ya itu gelap. Misalkan dia kuning basicnya, tapi kuningnya pudar. Pancaran dari energi tubuh kita. Kalau kodam itu sosok. Gimana Sobat Goseri? Jelas perbedaan antara aura dan kodam. Ya begitulah. Jadi yang terpenting sebenarnya tadi yang saya garis bawahi, kalau kodam itu berarti pembantu, pelayan, pendamping. Nah, jangan pembantu yang mengendalikan tuannya, itu kunci. Jadi ini tuan dikendalikan sama pembantu, nggak boleh. Tapi harus tuan yang mengendalikan pembantunya, pelayan. Jadi kalau memang kita diikutin, bisa sosok Kunti mengikuti terus, apakah dia bisa disebut kodam? Bisa, karena dia tertarik. Kunti ini minta di banyak kejadian seperti itu ya. Ketika kita eksplor, kadang-kadang sampai di rumah ada beberapa makhluk yang memang mengikuti. Apakah dia kodam? Tidak, dia mengikuti saja. Dia ada niat tertentu, dia ingin didoakan, dia ingin diingatkan. Ya kita doakan lah. Toh mereka juga makhluk Allah. Yang penting jangan bergantung sama kodam. Tetap Allah Somad, Allah tempat kita bergantung. Itu. Tuh. Tapi beberapa orang juga, maaf ya kalau saya kan sebagai orang awam ya, saya ngelihat orang tuh kadang-kadang gemes juga gitu. Saya kodamnya macan, saya kodamnya ular gitu. Tapi kadang-kadang orang itu dia nggak tahu gitu, nggak tahu kalau pengertian kodam sendiri itu apa. Itulah, jadi itulah tadi saya katakan di awal. Alangkah indahnya pemirsa belajar melihat kodam. Itu tadi yang gambaran saya cara melihat secara umum. Ya. Kalau secara khusus ya kita buka. Kita jalur baik, kita masuk ke ruang baik. Tapi kalau secara umum ya tadi itu coba panjang dengan kacamata, memanfaatkan di mata tiga ini. Disebutnya ini cakra ajna. Cakra Ajna. Ajna. Jadi posisinya di mata ketiga, mata batin. Ya. Tapi pantengnya di situ. Nanti kalau wajah di kaca itu misalkan berbentuk khusus tertentu, ya itulah setidaknya. Emang variasi, tapi tidak semua binatang semua, tidak. Masa kita kebun binatang semua kan enggak. Tapi ya itulah. Kodam katak. Jadi tidak menjadi sesuatu hal yang bagian terpenting gitu. Kalau mereka mengikuti itu karena kodratullah sebetulnya. Karena memang sudah jalannya mereka juga begitu. Mereka ingin mendampingi kita dengan alasan-alasan tertentu. Ada yang alasan dari leluhur, ada yang alasan mereka menyukai karakter kita. Dan biasanya kodam kita itu identik dengan tingkah laku kita. Itu biasanya seperti Menggambarkan. Kalau kita tipikal emosional, nanti kodam kita pun tidak jauh seperti itu secara gambaran. Lebih seperti itu. Oke Sobat Goseri, pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini aja. Dan terima kasih Pak Marte atas penjelasannya. Nanti kapan-kapan kita kupas tuntas lagi. Sebetulnya masih banyak karena luas ya, cuma luas sekali ya. Dan kodam sama aura itu
kalau dikupas tuh sepanjang malam juga kita ngomong itu asik kalau memang teman-teman menyenanginya. Tapi lebih baik ya praktek. Jadi praktekkan itu kenali dengan betul-betul supaya tidak tertipu dengan kodam sendiri. Kalau kodamnya bukan itu dibilang begitu. Gitu. Oke. Jangan lupa buat teman-teman, buat sahabat-sahabat Doseri, like, subscribe, dan komen. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.